mata kuliah ilmu olahraga kesehatan dan latihan fisik akan menampilkan video edukasi tentang olahraga kesehatan. Sebelum kami menampilkan video kami, izin kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jovan Enrico dengan NIM 24640400 Saya Axel Nicholas dengan NIM 2464040020. Saya Tal Raza dengan NIM 2464040058. Saya Maria Melita dengan NIM 2464040017. Saya Nadia Sudret Desi dengan NIM 2464040023. Saya Davina Lorenza Pengabean dengan NIM 2464040049. Jadi, tujuan pembuatan video ini adalah untuk membagi tugas ilmu olahraga kesehatan dan latihan fisik pada olahraga kesehatan Pilates dan manfaatnya bagi tubuh, serta memperlihatkan contoh gerakan Pilates yang dapat digunakan untuk menjaga kebugaran jasmani. Selamat menyaksikan! Di sini aku Farel akan menjelaskan tentang definisi dan konsep olahraga kesehatan sebagai pengantar dari pembukaan video penjelasan kali ini. Jadi, olahraga kesehatan adalah olahraga dengan gerak bertakaran sedang untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidup. Dalam beberapa sumber jurnal juga mengatakan bahwa olahraga kesehatan merupakan bentuk aktivitas fisik yang bebas stres, tidak memberatkan fisiologi secara ekstrim dan bukan untuk mengalahkan lawan ataupun berkompetisi. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan konsep dari olahraga kesehatan. Konsep olahraga kesehatan ada 6. Yang pertama itu adalah padat gerak, yang kedua itu bebas stres. Jadi seperti yang sudah aku mention di awal, olahraga kesehatan itu bukan untuk berkompetisi. Jadi dia hanya untuk tujuan kesehatan. Oleh karena itu, olahraga kesehatan harus bersifat bebas stres dan tidak untuk berkompetisi dalam ajang apapun. Yang ketiga itu adalah singkat dalam takaran waktu 30 menit tanpa henti. Yang keempat itu adalah massal, jadi olahraga kesehatan itu dapat dilakukan secara bersama-sama seperti senam pagi ataupun jalan sehat. Terus yang kelima itu mudah, jadi gerakan pada olahraga kesehatan itu dia seharusnya bersifat memiliki keterampilan teknik gerak yang tinggi, jadi dia harus mudah dalam melakukan pergerakannya dalam olahraga kesehatan. Nah, yang keenam adalah murah, jadi pada beberapa contoh olahraga kesehatan itu tidak memerlukan peralatan khusus yang memakan biaya tinggi. Baik, di sini saya Nadia akan menjelaskan tentang ciri-ciri olahraga kesehatan. Yang pertama itu ada teratur, di mana dilakukan dengan rutin, dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang terjangkau. Yang kedua itu ada intensitas ringan, sedang, tidak terlalu berat, dan berfokus pada kebugaran. Yang ketiga itu ada berkelanjutan, gerakannya kontinu dan ritmis, seperti berjalan santai dan bersepeda. Yang keempat ada menyenangkan, dilakukan tanpa tekanan agar memberikan motivasi jangka panjang. Yang kelima ada aman, berisiko cedera rendah dan cocok untuk berbagai usia. Yang terakhir ada bertahap, meningkatkan intensitas, dilakukan perlahan sesuai kemampuan. Contohnya itu kemampuan usia maupun tubuh. Selanjutnya ada contoh-contoh olahraga kesehatan. Yang pertama itu ada jalan kaki cepat atau berjalan lebih cepat dari biasanya, aman dan efektif untuk jantung dan dapat mengontrol berat badan. Yang kedua itu ada bersepeda santai, ayunan ringan, sedang, di medan yang datar, baik untuk sendi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga itu ada senam aerobik ringan, gerakan ritmi, intensitas rendah untuk melatih koordinasi, fleksibilitas, dan kebugaran jantung. Dan yang terakhir ada yoga dan pilates ringan, latihan peragangan, keseimbangan, pernafasan, dan kekuatan inti, baik untuk relaksasi dan mengurangi stres. Olahraga Pilates adalah metode latihan fisik yang berfokus pada penguatan otot inti. Otot-ototnya seperti otot perut, otot pinggul, otot panggul, dan otot punggung bawah, serta peningkatan fleksibilitas, keseimbangan, dan kontrol tubuh melalui gerakan terkontrol dan pernapasan yang teratur. Bertujuan menciptakan keseimbangan antara jiwa, raga untuk kesehatan fisik yang menyeluruh. Olahraga ini sendiri juga diciptakan oleh Joseph Pilates pada awal abad ke-20 dan sangat populer sebagai rehabilitas cedera hingga kebugaran umum hingga sekarang ini. Lalu berikutnya ada 6 prinsip dasar dalam Pilates yang dikembangkan oleh Joseph Pilates itu sendiri. Yang pertama itu ada breathing atau pernapasan. Pernapasan adalah pusat dari metode Pilates ini tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi, mengaktifkan otot, serta membantu ritme dan relaksasi selama latihan Pilates. Lalu yang kedua ada concentration atau konsentrasi. Setiap gerakan dalam Pilates memerlukan fokus penuh. Konsentrasi dapat membantu memastikan bahwa otot yang dapat bekerja dan bahwa setiap repetisi dilakukan dengan kualitas yang terbaik. Lalu yang ketiga kontrol atau kontrol. Kontrol berarti tubuh bergerak dengan kesadaran penuh secara benar dan bukan asal. Joseph Pilates menyebutkan latihannya sebagai kontrologi karena inti dari semua latihan adalah mengendalikan tubuh, otot, dan posisi secara presisi. Lalu yang keempat ada center atau sentral. Prinsip ini itu merujuk pada pengaktifkan otot-otot core
Semua gerakan dalam Pilates berawal dari pusat tubuh untuk memberikan stabilitas dan efisien gerakan. Lalu yang kelima ada flow atau aliran gerakan. Gerakan Pilates dirancang mengalir, tidak kaku. Aliran yang baik membuat latihan terasa lebih natural, efisien, dan meningkatkan koordinasi. Lalu yang terakhir itu ada presisi. Setiap gerakan harus dilakukan dengan ketepatan posisi, arah, dan aktivitas otot. Presisi membantu latihan lebih efektif dan mencegah kompensasi yang dapat menyebabkan cedera pada otot. Baik, jadi di sini ada gerakan bunda chair pilates, yaitu membantu mobilitas scapula dan straight upper back. Di mobilitas scapula, pegas melatih otot gerak elevasi, depresi, protraksi, dan retraksi scapula, serta mengaktifkan otot stabilisator, yaitu serratus anterior, trapezius, rhomboid. Di upper back, gerakan chest stretch dan spine stretch membantu meregangkan otot punggung atas, membuka area antar scapula, dan meningkatkan fleksibilitas tulang belakang. Repetisi bisa dilakukan 8-10 dengan 3-4 set. Jadi kesimpulannya, winda chair efektif untuk meningkatkan kontrol scapula, mengurangi ketegangan bahu, leher, dan memberikan peregangan aktif pada upper back. Selanjutnya ada gerakan leg lift and circle on Cadillac. Dimulai dengan berbaring telentang di atas Cadillac, kemudian masukkan satu kaki ke dalam strap, lalu luruskan kaki sehingga berada di posisi vertikal di atas pinggul. Kemudian turunkan kaki perlahan, namun pertahankan panggul agar tetap netral dan otot perut aktif untuk mencegah gerakan berlebihan di punggung bawah. Setelah posisi stabil, lakukan gerakan leg circle dengan menggambar lingkaran menggunakan kaki yang berada di dalam strap. Gerakan ini dimulai dari menurunkan kaki perlahan, membuka ke arah luar, kemudian kembali ke posisi awal dalam satu lingkaran penuh. Pastikan pinggulnya tidak bergerak, tidak bergoyang, dan gerakan dilakukan dengan ritme yang lambat serta terkontrol. Setelah menyelesaikan satu arah, lakukan lingkaran ke arah berlawanan. Nah, latihan ini sangat efektif untuk meningkatkan stabilitas pelvis, kontrol lumbopelvik, serta mobilitas sendi panggul sambil menjaga aktivasi core yang berkesinambungan. Dalam gerakan ini ada dosis latihannya yaitu 8-12 kali repetisi dengan 2-3 set. Lalu saat kaki diturunkan hingga sudut 45-60 derajat, tahan kaki selama 1-2 detik sebelum memulai putaran lingkaran. Tujuannya untuk mengaktifasi core, kontrol panggul, stabilitas lumbopelvis, dan kontrol eksentrik otot hip flexor. Lalu istirahat antar set 45-60 detik untuk pemulihan. Selanjutnya gerakan hanging pull up on Cadillac. Pertama-tama pegang kedua bar, setelah itu naikkan satu kaki ke dalam strap, lalu naikkan kaki satunya. Pertahankan tubuh lurus dan kencangkan otot perut untuk menjaga stabilisasi. Setelah itu, tarik tubuh ke atas secara perlahan. Posisikan kepala ke belakang semampunya saja. Kemudian tahan 1-3 detik untuk melatih kestabilan gerak. Lalu turunkan tubuh kembali secara perlahan dengan tetap mempertahankan kestabilan tubuh. Latihan ini mengaktifkan otot punggung seperti latissimus dorsi, trapezius, dan rhomboid, otot bahu seperti deltoid posterior, otot rotator cuff, serta serratus anterior. Sebagai stabilisasi skapula, otot perut yang bekerja ada rectus abdominis, external oblique, internal oblique, transversus abdominis, serta erector spine sebagai penopang stabilisasi lumbopelvik. Otot gluteus dan hamstring membantu menjaga tubuh tetap stabil dan lurus. Untuk dosis latihannya, pemula 4-6 repetisi, menengah 6-8 repetisi, advance 8-10 repetisi dengan 2-3 set, istirahat antar set 9-120 detik untuk pemulihan. Sekian dari kami, semoga dapat menginformasi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.